Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan cara untuk memilih mata pancing ataupun jenis pancing yang digunakan untuk mancing ikan sepat siam. Kalau untuk mancing ikan sepat siam ini, sejak lama saya memilih kalau untuk pancingnya jenis karbon nomor 4 ya. Ini kalau untuk sepat siam yang besar itu menggunakan nomor 4 karena matanya cukup besar. Tapi kalau ikan sepatnya kecil ataupun sedang seperti itu, gunakan nomor 3. Ini teman-teman, yang nomor 4 ini mata pancingnya cukup besar ya. Ini nomor 4 ini kalau sepat siamnya cukup besar. Kalau sepat siamnya masih kecil-kecil, gunakan nomor 3. Begitupun juga dengan tali pancingnya teman-teman. Oke, nah di sini saya memilih jenis karbon karena apa? Ini sebabnya, karena karbon ini mata pancingnya bulat, pas dengan umpan. Karena ikan sepat siam itu menganggapnya kecil, jadi harus menggunakan jenis pancing yang kecil dan bulat. Karena kalau jenis pancing lain itu tidak seperti karbon. Karbon kan tempat tali pancingnya ini tidak panjang, jadi dia sedikit membulat. Ini yang bagus untuk mancing ikan sepat siam. Kalau jenis mata pancing lain itu tempat ikatan ini panjang, jadi mengganggu untuk ikan sepat siam. Termasuk juga cara memasang tali pancingnya itu bagaimana. Jadi teman-teman, untuk mata pancing sepat siam ini karena kecil, jadi kita menggunakan tali pancingnya juga yang satu ukuran, yang kecil. Jadi caranya untuk mengikat tali pancing ikan sepat siam ini jangan sampai digulung, jadi harus pasang satu teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, untuk memasang tali pancingnya caranya seperti ini. Ini kan mata pancingnya nih. Jadi cara memasangnya pasang satu, istilahnya pasang satu, dan memasang tali pancingnya dari depan, jangan dari belakang. Ini ya, ini depannya. Jadi masangnya dari depan seperti ini, dari depan, jangan dari belakang seperti ini teman-teman ya. Jangan dari belakang, karena kalau dari belakang itu mata pancingnya terbuka, mudah lepas. Apalagi ikan sepat siam menganggapnya kecil dan lembut, jadi sangat mudah lepas. Karena itu cara memasang mata pancingnya dengan cara sistem pasang satu dan dari depan seperti ini teman-teman. Oke, kita coba masuk dari depan. Nah, setelah itu caranya, setelah masuk kita pulangkan ya, kita pulangkan teman-teman. Kita pulangkan lagi seperti ini ya, jelas ya. Nah, kita pulangkan lagi nih, tarik ya, udah ditarik pas ujungnya ini lipatannya sejajar, pas itu kita tekuk, kita tahan, dan ujungnya yang tadi, sisanya tadi kita putar ke sini, ke mata pancingnya. Kita putar sini ya, nampak ya, kurang nampak, maaf ya. Kita putar sini ya, kita putar terus sekitar 3 atau 4 putaran. Nah, gini teman-teman.
Nah, setelah itu kita pegang ujung ini supaya enggak bergerak, pegang, dan ujung ini masukkan ke lambung yang ini tadi, kurang nampak ada. Nah, masukkan sini. Nah, maaf kalau kurang nampak karena ini kecil banget, mata pancing ataupun tali pancingnya kecil banget. Nah, setelah ini langsung kita tarik ujung ini, tarik. Nah, gitu teman-teman. Nah, gini. Jadi inilah sistem pasang satu dan masangnya dari depan gini. Oke teman-teman. Setelah itu kita potong aja sisanya ini. Kita potong aja ini, ya. Nah, gitu. Jadi ini sangat kuat teman-teman. Ya, ini sebenarnya untuk mata pancing apapun yang paling bagus itu pasang satu. Jangan digulung untuk menjaga kelenturan tali pancing dan kekuatan. Jadi walaupun dengan pasang satu ini walaupun satu, ya, dapat menjaga kelenturan tali pancing. Jadi tali pancingnya lentur, tidak mengganggu ikan atau makan umpannya, tetapi kuat. Kenapa ini kuat? Karena di samping pasang satu kita masangnya dari depan. Lihat teman-teman, nah, jelas ya, itu posisi lurus mata pancingnya tidak terbuka. Beda dengan kita pasang dari belakang pasti terbuka kayak gitu. Nah, kayak gitu dia. Jadi kalau dari depan dia kayak gini, ya, sangat aku ini sangat lentur karena dia pasang satu, tidak ada gulungan sampai ke sini misalkan, tidak ada. Usahakan jangan ada, apalagi ikan-ikan kecil seperti ikan sepat siam, ikan nila, usahakan jangan ada gulungan. Usahakan pasang satu seperti ini untuk menjaga kelenturan tali pancing. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini cara memilih dan memasang mata pancing untuk mancing ikan sepat siam. Dan setahu saya teman-teman ya, banyak cara-cara ataupun macam-macam untuk memasang tali pancing, tetapi cara yang saya berikan ini saya pakai sudah lama, sejak saya bisa mancing. Setahu saya seperti ini, pasang pak satu, dan untuk sepat siam yang ukuran besar gunakan nomor 4 tadi ya, nomor 4 karbon. Kita memilih karbon karena karbon ini bulat, tidak panjang tempat tali pancing ini nih, ya. Ini nih, ini tidak panjang. Bisa kalau jenis lain itu dia lebih panjang lagi, lebih segini gitu, jadi itu akan mengganggu. Oke teman-teman, ini cara memasang pancingnya dan memilih jenis pancingnya, dan saya sangat efektif seperti ini. Dan untuk lebih efektif lagi, kalau saya tali pancingnya jangan panjang, karena ikan sepat siam itu tidak di dalam air tapi dia ada di permukaan, ngapung mangap-mangap seperti itu teman-teman. Jadi tali pancingnya jangan panjang, ya lebih kurang 1 meter paling panjang itu. Bahkan kalau tidak terlalu jauh, kalau dia di lubang-lubang seperti itu, ya jika perlu kurang dari 1 meter. Jadi maksimalnya 1 meter lebih kurang teman-teman. Dan juga untuk mancing ikan sepat siam ini tidak menggunakan timah, ya, tidak menggunakan timah. Beda sama mancing betok, mancing nila, ya. Jadi tidak menggunakan timah. Bahkan kalau saya tidak menggunakan apung-apung, kan banyak orang tuh kalau mancing ikan sepat siam menggunakan apung-apung yang besar kayak gini atau yang kecil kayak gini, putih atau apa, ya. Jadi untuk mancing ikan sepat siam tidak menggunakan timah dan tidak menggunakan apung-apung, dan tali pancingnya maksimal 1 meter maksimal itu, ya. Bahkan kalau saya tidak sampai, bisa jadi setengah meter gitu, karena ikan sepat siam itu kelihatan dengan mancingnya. Jadi jangan menggunakan timah dan tidak menggunakan apung-apung, polos seperti ini. Dan pasang satu, pancingnya pasang satu ya dari depan, ya. Dan jangan seperti rawai ditambah ini satu, sini ada lagi mata pancing, sini ada lagi, itu jangan, nggak usah, karena pancing ikan sepat siam
jadi itu akan mengganggu aja, apalagi mancingnya di rawa-rawa akan rawan ngait ke semak-semak atau rumput-rumput seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini cukup dulu untuk memilih jenis pancing ikan sepat siam. Ini saya gunakan sejak lama, semenjak saya bisa mancing. Setahu saya mancing ikan sepat siam seperti ini. Jenis pancingnya yang dipilih adalah jenis karbon. Sebabnya itu tadi, karena karbon jenis mata pancingnya bulat, tidak begitu panjang seperti jenis lain, dan juga masangnya pasang satu seperti ini ya, pasang satu untuk menjaga kelenturannya ya teman-teman ya. Bisa menggunakan nomor 3 atau nomor 4. Kalau saya nomor 4 karena sepat siam di tempat saya cukup besar-besar. Oke, besok kebetulan saya mancing. Jadi untuk racikan umpan-umpannya besok akan saya masak ya. Jadi saksikan aja, besok saya akan masak. Setahu saya untuk mancing ikan sepat siam itu sejak kecil yaitu menggunakan telur keroto, itu untuk umpan pancingnya. Sedangkan untuk umpan-umpannya atau pemikatnya supaya dia kumpul itu menggunakan rendangan kelapa sama terasi ya. Jadi besok saya masak, besok ini silakan dilihat besok saya masaknya. Jadi karena mancing besok, untuk hari ini saya kasih tahu untuk cara memasang pancing dulu ya. Oke teman-teman, sekali lagi untuk mancing ikan sepat siam ya, gunakan mata pancing jenis karbon ya, karena jenis karbon itu berbentuknya agak bulat, tidak begitu panjang, jadi lebih bagus. Dan tali pancingnya pasang satu supaya lentur, untuk menjaga kelenturannya ya teman. Jangan menggunakan timah dan jangan menggunakan apung-apung. Bisa menggunakan timah ataupun apung-apung itu bisa, tetapi itu kurang efektif menurut saya, karena kita akan lebih lama menunggu. Apalagi kita misalkan punya target pengen dapat banyak gitu ya kan. Jadi kalau kita menggunakan timah, apung-apung, itu jenis kita menunggu, kita pasti menunggu apung-apungnya hilang baru dihajar gitu. Jadi kalau saya nggak menggunakan apung-apung, nggak menggunakan timah, polos seperti ini. Apalagi mancing sepat siam itu enak banget, ikannya kelihatan, jadi dia makan pancing itu kelihatan, ditangkap langsung dihajar gitu. Jadi nggak perlu menggunakan timah ataupun apung-apung, meskipun itu bisa digunakan, tapi menurut saya nggak usah. Kalau saya nggak, karena apa? Karena saya kalau mancing mau dapat ya, jika perlu mau dapat banyak, jadi saya nggak mau terlalu lama-lama menunggu gitu. Jadi kurang efektif menurut saya, meskipun itu bisa. Dan teman-teman, besok saya akan berikan tips cara meracik umpan-umpannya. Kalau umpan mancing ikan sepat siam itu kita bisa menggunakan telur proto ataupun tetelan ayam. Besok kita saksikan yang paling efektif yang mana. Jadi sekali lagi, hari ini yang paling efektif untuk mancing ikan sepat siam yaitu jenis pancing karbon ya, pasang satu seperti ini ya, dari depan, masangnya dari depan ya, kelihatan ya, jelas ya. Nah gitu, luar biasa, lentur tapi kuat seperti itu teman-teman. Oke, besok saya akan memberikan cara meracik umpan-umpan dan jenis umpan ya. Ada dua macam, itu dua jenis, umpan pancing dan umpan-umpannya. Umpan pancing ya untuk dipasang di pancingnya, bisa telur kroto, bisa juga tetelan ayam, bisa cacing, bisa lumut. Tetapi saya memancingkan sepat siam hanya menggunakan dua jenis umpan, yaitu telur kroto dan tetelan ayam. Dan mana yang lebih efektif besok kita lihat aja, kita saksikan aja ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk mancing ikan sepat siam itu bisa menggunakan cacing, menggunakan apa itu lumut, bisa, memang mau dia, tapi kurang efektif, kita terlalu lama menunggu. Yang lebih efektif apa besok kita saksikan. Dan besok saya akan meracik, akan merendang kelapa sama terasi. Gimana caranya besok kita saksikan teman-teman ya. Untuk hari ini cukup dulu, saya memberikan tip untuk mancing ikan sepat siam jenis pancing yang lebih efektif gitu teman-teman, yang paling bagus jenis karbon nomor 4, dan talinya jangan panjang, maksimal 1 meter, tidak pakai timah dan tidak pakai apung-apung. Meskipun bisa pakai apung-apung, tetapi kalau saya tidak,
karena itu akan terlalu lama menunggu, kurang efektif. Jadi lebih cepat untuk mengumpulkan ikan atau untuk dapat banyak kalau polos seperti ini, tidak ada apung-apung, tidak ada timah, akan lebih cepat itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Besok saya mau mancing, besok saya akan racikan gimana masaknya, cara masaknya rendangan kelapa sama terasi ya. Oke teman-teman, saksikan aja besok. Untuk hari ini saya kasih tahu dulu ya. Jadi teman-teman, mancing ikan sepat siam itu bisa menggunakan umpan apapun seperti cacing tadi ya, apa itu lumut, dan jenis pancingnya mungkin bisa nomor di atas nomor 4 ya. Saya nggak ada ini nomor 5, cuman ada nomor 6, tapi nomor 6 nggak mungkin, ini pancing betuk. Nomor 5 mungkin bisa, tetapi kurang efektif, terlalu besar. Ini nomor 4 pun untuk sepat siam yang besar-besar. Kalau yang masih agak kecil-kecil gitu, gunakan nomor 3. Itu caranya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ini ya. Jangan lupa ya, ini adalah trik memilih pancing yang paling efektif untuk ikan sepat siam jenis karbon pasang 1. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan besok cara untuk meracik umpan-umpan mancing ikan sepat siam. Saya kasih tahu yaitu kelapa sama terasi. Besok gimana masaknya, silahkan disaksikan teman-teman yang berikutnya. Sekalian besok sore saya mancing, saya kasih tahu yang paling efektif umpan pancing ikan sepat siam itu ada 2, telur proto sama titilan ayam, dan antara 2 itu yang paling efektif lagi nanti besok apa teman-teman tahu sendiri yang mana yang saya pakai. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.